Menurut laporan Vicahes, Atletico Madrid tengah membidik bek tengah Bayer Leverkusen Piero Hincapié untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Pemain berusia 23 tahun asal Ekuador ini telah menunjukkan performa gemilang sebagai pilar utama Leverkusen. Hincapié dianggap ideal untuk proyek peremajaan skuad yang digagas pelatih Diego Simeone menjelang musim depan. Bagi Hincapié, peluang bergabung dengan Atletico dan bermain di La Liga terdengar menggoda setelah masa pengembangan di Jerman. Gaya bermainnya yang agresif dan jiwa kepemimpinan di lini belakang berpotensi menjadikannya rekrutan besar bagi Atletico. Kiper Barcelona Iñaki Peña dikabarkan berpeluang untuk melanjutkan karir di RB Leipzig jika pada musim panas tahun ini meninggalkan Blaugrana. Minimnya menit bermain dan kebutuhan untuk berkembang di lingkungan yang mendukung mendorong Peña mencari jalan keluar. Menurut laporan Vicahes, RB Leipzig kini memimpin perlombaan untuk merekrutnya. Meski dihormati oleh rekan setim dan staf pelatih di Barcelona, situasi Peña tak lagi berkelanjutan. Oleh karena itu, Bundesliga bisa menjadi panggung ideal bagi Peña untuk memajukan karirnya. Tottenham Hotspur dilaporkan tengah menanyakan ketersediaan Niko Kovac untuk melatih mereka di musim depan. Potensi pergantian nahkoda memang santer dilaporkan bakal terjadi di kubu Tottenham musim depan. Menurut laporan Bild, Borussia Dortmund mendapatkan pendekatan dari Spurs yang ingin mengamankan Kovac sebagai pelatih mereka. Menukangi tim asal Inggris merupakan impian sosok Kroasia itu. Spurs tengah memantaunya seraya mengevaluasi kinerja Ernst Postecoglou yang dirasa kurang memuaskan pada musim ini. Menurut laporan Vicahes, Atletico Madrid mengarahkan perhatian mereka pada gelandang Tottenham Hotspur Rodrigo Bentancur sebagai target utama untuk musim depan. Simeone menilai Bentancur sangat cocok dengan sistem permainannya. Bentancur masih terikat kontrak dengan Tottenham hingga 2026, namun masa depannya di London tengah tidak pasti. Ia belum menunjukkan minat untuk memperpanjang kontrak, membuka peluang bagi Atletico untuk memulai negosiasi. Meski prosesnya rumit, situasi ini bisa menjadi keuntungan bagi Los Rojiblancos. Ada kabar baru seputar masa depan Rasmus Højlund. The Sun melaporkan bahwa Højlund berpotensi besar kembali ke Italia di musim panas nanti. Namun ia tidak akan bergabung dengan Juventus, melainkan klub lain. Menurut laporan tersebut, klub yang berminat pada jasa Højlund adalah Atalanta. Pelatih Atalanta Gianpiero Gasperini adalah sosok yang memoles talenta Højlund. Laporan yang sama mengklaim bahwa Atalanta sudah menyiapkan tawaran barter dengan MU untuk transfer Højlund. Mereka berencana menukar sang striker dengan penyerang mereka, Ademola Lookman. The Telegraph melaporkan manajemen Real Betis mengontak Manchester United terkait transfer Antony. Mereka mengajukan skema peminjaman lagi untuk sang winger. Antony akan mereka pinjam secara penuh pada musim depan, di mana mereka akan menanggung lebih besar gaji sang pemain. Di sisi lain, mereka juga menawarkan klausul pembelian permanen pada akhir masa peminjaman tersebut. Namun menurut kabar yang beredar di Inggris, MU kemungkinan akan menolak penawaran Real Betis tersebut, sebab MU hanya ingin langsung menjual sang winger. Mereka tidak berkenan meminjamkannya lagi pada musim panas nanti. Real Madrid dikabarkan memiliki peluang untuk menggagalkan upaya Barcelona untuk mendatangkan Jonathan Tah jika Xabi Alonso menjadi manajer baru mereka. Tah dan Alonso memiliki hubungan erat yang terjalin saat mempersembahkan gelar Bundesliga dan DFB Pokal musim lalu. Di sisi lain, Barcelona berupaya mengamankan tanda tangan Kapten Leverkusen ini sebelum Madrid mulai bergerak. Keterbatasan keuangan membuat mereka mengandalkan pemain bebas transfer dan Tah dianggap sebagai rekrutan bernilai tinggi. Kiper Borussia Dortmund Gregor Kobel dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Chelsea dan Newcastle United di bursa transfer musim panas ini. Chelsea mengincar Kobel untuk memperkuat posisi kiper menjelang musim depan. Menurut Foot Mercato, pelatih Enzo Maresca ingin menyelesaikan masalah di lini belakang khususnya di bawah Mister Gawang dengan mendatangkan pemain asal Swiss itu. Namun Newcastle United juga bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Kini kedua klub dilaporkan telah menghubungi perwakilan Kobel yang memiliki nilai pasar sekitar 34 juta pound sterling. Chelsea kembali mengguncang bursa transfer dengan rencana ambisius untuk memperkuat skuad. Menurut Florian Plettenberg dari Sky Sport Germany, The Blues sedang mempertimbangkan bek tengah Bayern Munich Kim Min-jae sebagai salah satu target musim panas ini. Namun, meski dikenal dengan pengeluaran besar, Chelsea kini ingin lebih terarah dalam belanja pemain. Selain itu, kebijakan Chelsea yang membatasi rekrutan di bawah usia 25 tahun menjadi kendala. Kini fokus utama Chelsea tetap pada Dean Huijsen. Mereka ingin menyelesaikan transfer sebelum Piala Dunia antar klub meski tantangannya tak mudah.
Menurut laporan RMC Sport, Arsenal dan Bayern Munich kembali mengarahkan perhatian pada penyerang Chelsea Christopher Nkunku di bursa transfer musim panas ini. Pemain asal Prancis ini merasa kecewa dengan situasinya di Chelsea dan ingin bergabung dengan klub yang menjamin tempat di Liga Champions. Pada Januari, Bayern sempat berusaha merekrut Nkunku, namun mereka gagal mencapai kesepakatan dengan Chelsea. Sementara itu Arsenal juga tak mau ketinggalan. Pelatih Mikel Arteta tertarik menyelamatkan potensi Nkunku yang terpendam di Chelsea. Juventus sedang berupaya memulai era baru setelah memecat Thiago Motta pada bulan Maret lalu. Muncul kabar bahwa salah satu bek tengah Parma, Giovanni Leoni, diminati oleh Juventus. Menurut kabar dari Calcio Mercato, Direktur Olahraga Cristiano Giuntoli meyakini bahwa Leoni bisa menjadi sosok ideal untuk meremajakan lini pertahanan pada musim panas mendatang. Namun Juventus bukan satu-satunya klub yang berminat untuk mendapatkan tanda tangan Giovanni Leoni dari Parma. Sang pemain dilaporkan juga menarik perhatian Inter Milan dan sejumlah klub Inggris dan Spanyol. Chelsea dikabarkan di posisi terdepan untuk mendatangkan gelandang andalan Napoli Andre Frank Zambo Anguissa di bursa transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pemain internasional Kamerun ini ingin mencari tantangan baru musim depan. Anguissa kini dikaitkan dengan kepulangan ke London Barat. Chelsea disebut berada di posisi terdepan untuk merekrutnya pada bursa transfer musim panas ini. Di sisi lain, Napoli enggan melepas pemain kunci mereka. Klub Serie A ini berencana memperpanjang kontrak Anguissa dengan kenaikan gaji yang menggiurkan. Arsenal saat ini berada di posisi terdepan untuk mendatangkan gelandang Real Sociedad Martin Zubimendi di musim panas ini. ESPN melaporkan bahwa negosiasi Arsenal dengan Zubimendi sudah memasuki tahap lanjut. The Gunners siap mengaktifkan klausul pelepasannya untuk memboyongnya ke Emirates Stadium. Kebutuhan Arsenal akan gelandang baru semakin mendesak dengan kemungkinan kepergian Thomas Partey dan Jorginho pada Juni. Meriam London harus bergerak cepat untuk mengamankan Zubimendi sebelum Madrid melakukan pergerakan dan kembali menguatkan posisinya. Menurut laporan Fichajes, Manchester City dikabarkan siap memberikan tawaran sangat menggiurkan kepada Paris Saint-Germain untuk mendatangkan bintang muda mereka Désiré Doué. Kabar di Inggris menyebutkan bahwa Manchester City siap mengajukan tawaran fantastis hingga 120 juta euro, angka yang berpotensi menjadikan Doué salah satu rekrutan termahal dalam sejarah klub. Namun PSG tidak akan melepasnya begitu saja. Setelah kepergian Kylian Mbappé, klub ibu kota Prancis ini memandang Doué sebagai pilar utama proyek jangka panjang mereka dan bertekad untuk mempertahankannya. Chelsea dikabarkan mulai melakukan pergerakan untuk mendatangkan Jamie Gittens dari Borussia Dortmund pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut kabar yang dilansir Sky Germany, The Blues telah membuka pembicaraan untuk merekrut Jamie sebagai bagian dari rencana memperkuat skuad Enzo Maresca. Selain itu, Chelsea juga menargetkan seorang striker dan bek tengah baru. Langkah transfer ini dimulai bahkan sebelum jendela transfer resmi dibuka. Pemain sayap asal Inggris berusia 20 tahun ini memulai musim dengan impresif, mencetak 12 gol dan 5 assist dalam 44 laga di semua kompetisi. Arsenal dilaporkan siap menawar Jules Koundé di musim panas nanti dengan tawaran bernilai besar. The Sun melaporkan bahwa Arteta jatuh hati pada Koundé karena fleksibilitasnya sebagai seorang bek. Di Barcelona, Koundé lebih sering berposisi sebagai bek kanan, namun ia sebenarnya punya posisi asli sebagai bek tengah. Menurut laporan yang sama, Arsenal dikabarkan akan mengajukan tawaran dengan nilai yang cukup besar. Uang sebesar 55 juta pound sterling akan mereka tawarkan ke Barcelona untuk transfer sang bek. Dengan tawaran itu, Arsenal berharap Barcelona mau melepas sang pemain. Seperti diketahui, Kevin De Bruyne akan meninggalkan Manchester City musim panas nanti. Sejumlah media Italia ramai memberitakan kalau Inter Milan tertarik untuk menampung Kevin De Bruyne secara gratis. Kini selain Inter, Calcio Mercato memberitakan jika Como turut meramaikan perburuan tanda tangan Kevin De Bruyne. Di musim panas kemarin, klub milik grup Jarum ini sebenarnya juga sudah berhasil merekrut nama besar yaitu Rafael Varane yang habis kontraknya bersama Manchester United. Keberhasilan dalam menggoda Varane di musim panas kemarin ingin dicoba lagi oleh Como kepada Kevin De Bruyne tahun ini. Bayern Munich kian mendekatkan diri ke tangga juara Bundesliga setelah mengamankan kemenangan meyakinkan atas Mainz di laga pekan ke-31. Bertanding di Allianz Arena, Bayern Munich menang 3-0. 3 gol Bayern dicetak Leroy Sané pada menit 27, Michael Olise di menit 40, serta Eric Dier pada menit 84. Hasil ini membuat Bayern hampir pasti mempertahankan gelar Bundesliga mereka. Pesta juara Bayern bisa terjadi lebih cepat seandainya Bayer Leverkusen gagal menang di pertandingan lain.
Chelsea naik ke zona Eropa setelah menang tipis 1-0 atas Everton dalam pekan ke-34 Liga Inggris di Stadion Stamford Bridge, Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Nicholas Jackson menjadi pahlawan kemenangan The Blues berkat golnya di babak pertama. Dengan hasil ini, Chelsea menempati peringkat 5 klasemen dengan poin 60, sekaligus memperlebar peluang lolos ke Liga Champions. Sementara itu di pertandingan lain, Newcastle United sukses meraup 3 poin usai mengalahkan Ipswich Town dengan skor 3-0 di St James Park. Hasil ini membawa Newcastle naik ke peringkat 3 klasemen dengan 62 poin, sementara Ipswich berada di peringkat ke-18 dengan 21 poin dan resmi terdegradasi musim depan. Laga El Clasico terjadi pada babak final Copa del Rey. Kali ini Barcelona menghadapi Real Madrid di Olimpiade Sevilla untuk memperebutkan gelar juara. Barca tampil dominan sejak babak pertama dimulai. Pasukan Hansi Flick unggul lebih dulu di menit 28 lewat gol Pedri. Madrid baru bisa membalas melalui tendangan bebas Kylian Mbappe di menit 70. 7 menit kemudian El Real berbalik unggul berkat sundulan Aurelien Tchouameni. Barcelona menyamakan kedudukan di menit 84 berkat gol Ferran Torres. Pada akhirnya, Barcelona keluar sebagai juara melalui babak extra time. Jules Koundé mencetak gol penentu kemenangan Barcelona di menit 116. Di penghujung laga, sempat terjadi keributan di pinggir lapangan. Para pemain Real Madrid yang tak terima dengan keputusan wasit melakukan protes dengan keras. Wasit pun memberikan kartu merah kepada Antonio Rudiger karena melakukan protes berlebihan.